Swastiastu. Hai pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, RRI Denpasar kembali menyapa Anda pastinya dalam obrolan budaya kali ini bersama saya Ayu Mirah yang akan mengajak Anda untuk menuju ke suatu tempat di mana kita bisa mengetahui budaya Indonesia khususnya budaya Bali. Jadi kali ini Mirah sedang berada di Monumen Bajra Sandi atau monumen dengan bentuk bajra atau genta yang kita kenal sebagai alat yang digunakan oleh pendeta dalam agama Hindu. Jadi Monumen Bajra Sandi ini atau Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang merupakan monumen perjuangan masyarakat Indonesia di mana menghadirkan sangat banyak daripada bukti-bukti perjuangan bangsa Indonesia melalui diorama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, di mana kita diharapkan untuk bisa membentuk semangat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nanti Mira akan mengobrol bersama dua narasumber kita. Jadi untuk Anda pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, mari ikuti perjalanan saya. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Kita akan hidup dengan suasana baru. Kedepankan pola hidup bersih dan sehat. Terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Terbiasa menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah. Dan terbiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar tetap sehat. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru, RRI Denpasar. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kali ini Ayu Mirah sudah berada di dalam gedung Monumen Perjuangan Rakyat Bali, di mana pada hari ini Mirah sudah bersama narasumber yang pastinya akan menyampaikan nih terkait dengan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini atau yang biasa disebut dengan Bajra Sandi. Yaitu kali ini Mirah sudah bersama Bapak Dr. Andes I Gede Sri Dharma MSI yang merupakan PLT Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Kita sapa terlebih dahulu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih punapi gatre nih Pak. Nah, becik-becik. Jadi Bapak Sri Dharma ini merupakan PLT Monumen Perjuangan Rakyat Bali nggih Pak nggih. Inggih. Nggih, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol bersama Bapak dan tentunya sahabat budaya dan pemirsa RRI Net ini ingin mengetahui lebih dalam Pak terkait dengan budaya Indonesia, budaya Bali khususnya kali ini Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Nah Pak, jadi adanya Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini tentunya ada sejarahnya Pak ya, ada artinya kilas balik. Dari sebenarnya apa sih yang membuat dibangunnya gedung yang sangat luar biasa ini Pak? Boleh diceritakan dulu untuk sahabat budaya kita dan juga pemirsa RRI Net yang sedang menyaksikan pada kali ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.
perlu saya informasikan seperti apa yang disampaikan oleh Dek Mira bahwa Monumen Perjuangan Rakyat Bali didirikan pasti ada sejarahnya. Ya. Sebelum kita lanjut mengenai sejarah berdirinya Monumen Masyarakat Bali ini, perlu saya informasikan juga bahwa pada zaman tersebut terjadi penjajahan, hampir perlawanan terhadap Belanda di seluruh Indonesia. Iya, termasuk di Bali. Termasuk di Bali. Nah, perjuangan tersebut adalah pada intinya untuk mengusir penjajahan Belanda, tetapi sangat susah untuk diusir karena Belanda memiliki suatu politik divide et impera-nya, politik memecah belah. Nah, dengan demikian di Bali juga terjadi peristiwa tersebut, artinya basis perjuangan masyarakat Bali terhadap penjajah yang masuk ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan perlawanan tersebut diantaranya ada perang Jageraga, sudah itu ada perang Banjar, ada perang Kusambe, Puputan Klungkung, Puputan Badung, termasuk juga perang Puput Margerane. Nah, dengan demikian, maka untuk menghormati perjuangan, pergerakan para pendahulu kita untuk mengusir penjajah, pemerintah provinsi tingkat 1 Bali mendirikan monumen ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap perjuangan pendahulu kita dalam pengusiran penjajahan tersebut. Nah, dengan berdirinya ini, dengan harapan generasi muda kita dapat mengetahui patriotik yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, sehingga mereka mencintai perjuangan, nilai-nilai yang telah dilakukan di dalam perjuangan tersebut, terutamanya di dalam untuk mewujudkan dan mempertahankan negara NKRI ini. Oke, berarti memang pada dasarnya bagaimana kita itu melihat perjuangan dari bangsa kita sendiri ya melalui monumen ini, Pak ya. Patut ya. Oke, luar biasa. Jadi bangunan ini berbentuk bajra, Pak. Dan pastinya dalam proses pembuatan gedung ini juga ini artinya tidak dilakukan sekedar ya, Pak ya. Perlu proses, ada maknanya juga yang tersendiri. Nah, kami ini ingin mengetahui juga, Pak. Sebenarnya siapa sajakah sosok-sosok yang akhirnya membangun daripada monumen Bajra Sandi atau monumen perjuangan rakyat Bali ini, Pak? Secara sekilas dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi daisen, artinya perancang daripada monumen perjuangan rakyat Bali pada saat itu adalah salah satu generasi muda Bali yang dengan nama Ide Bagus Gede Yadnya. Mereka pun pada saat membuat rancangan ini melalui suatu proses sayembara dan beliau mendapatkan juara 1. Waktu itu kalau nggak salah merupakan mahasiswa, Pak ya? Ya betul, mahasiswa arsitek UNUD. Wow, berarti dari sana sudah terlihat ya Pak bagaimana generasi muda juga mengambil peran penting nih dalam pembangunan Bajra Sandi atau monumen ini, Pak ya? Ya, benar sekali. Iya, kemudian setelah dari sayembara ini setelah dilakukan dan juga terpilihnya Ide Bagus Niki, nah bagaimana nih ke prosesnya lagi, Pak? Nah, dengan demikian berproseslah dia semua sehingga peletakan batu pertama untuk pembangunan monumen Bajra Sandi ini dilakukan pada tahun 1988. Sehingga berkembang dia terus dilakukan pembangunan dan bangunan fisik monumen Bajra Sandi ini baru selesai 2001 dan dilanjutkan lagi dengan membangun diorama dan menata pembangunan kembali sehingga pembangunan secara utuh lengkap terjadi pada tahun 2003. Nah, dengan demikian setelah tahun 2003 itu
Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini diresmikan oleh Presiden kita pada saat itu, Ibu Megawati, pada tanggal 14 Juni 2003 yang bertepatan dengan pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-25. Berarti pada saat itu sudah langsung ya Ibu Presiden pada saat 2003 itu yang menjabat adalah Ibu Megawati yang meresmikan. Kemudian dari peresmian yang dilakukan juga berbarengan dengan Pesta Kesenian Bali. Apakah dari Pesta Kesenian Bali ini ada kaitannya juga Pak terhadap adanya Bajra Sandi ini? Betul juga, Dek. Seperti apa yang telah sampaikan bahwa pendirian monumen Bajra Sandi ini juga salah satu diantaranya di dalam rangka untuk pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Bali nanti yang tercermin di dioramanya. Oke, berarti dari diorama-diorama ini sendiri peran-peran dari seniman Bali ini juga hadir Pak ya untuk yang namanya mengisi daripada diorama-diorama ataupun ornamen-ornamen yang ada kali ini di Monumen Perjuangan nih. Iya, benar, Dik. Oke, berarti kalau misalnya dari 2003 hingga saat ini Pak, ada perubahan atau tidak Pak dari seisi gedung niki? Pada prinsipnya secara total tidak ada perubahan, tetapi tetap kita di sini melakukan suatu penataan dan pemeliharaan terhadap gedung ini, termasuk juga penataan terhadap taman-taman dan kebun yang ada di sekitar monumen Bajra Sandi ini. Oke, menarik ya. Artinya meskipun tetap sejak terdahulu karena memang dijaga Pak ya, tapi juga dirawat. Artinya supaya memang generasi-generasi ke depannya masih bisa terus menikmati Pak ya. Dan yang menarik memang sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, di sekitar monumen Bajra Sandi ini itu umum sekali untuk bisa dinikmati oleh masyarakat umum ya, seperti untuk melakukan olahraga di setiap harinya. Dan kami juga ingin tahu bahwasannya di dalam gedung ini ada kolam Pak. Sebenarnya ada nggak sih makna tertentu dari kolam yang memang benar ada di tengah-tengah Bajra Sandi ini Ki? Betul sekali. Mungkin sebelum kita bercerita masalah kolam yang ada, mungkin perlu kita disampaikan juga tentang filosofi pembangunan Bajra Sandi ini. Nah, secara umum dapat dilihat berdiri megah monumen Bajra Sandi dari ini. jauh sudah terlihat di jalan. Betul. Bahwa secara filosofi itu melambangkan melambangkan Gentang. Menambangkan Lingga Yoni. Okay, Lingga Yoni itu adalah merupakan lambang dari kesuburan dari menurut persib masyarakat Bali. Jadi Lingga Yoni ini memiliki makna memang Pak. Betul, ya. Kemudian dari ornamen-ornamen yang lain sebelum kita membahas kolam ya, karena memang tertarik sekali Mira dengan membahas kolam ini. Nah, jadi informasi yang Mira dapatkan terkait dengan monumen-monumen yang ada, terkait arsitekturnya sangat berkaitan dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, seperti apa sajakah Pak yang ada, boleh diceritakan juga untuk sahabat budaya dan pemirsa RRI Net? Seperti tadi, di samping juga sangat terkait dengan perjuangan masyarakat Indonesia, di sini juga penuh mengandung dengan filosofi dan makna daripada pembangunan monumen rakyat Bali ini. Di samping juga seperti tadi, ada bentuk bangun seperti itu, dan monumen ini juga memang sudah dibentuk seperti itu, termasuk semua memiliki makna. Contohnya, kalau kita masuk tangga. Iya, yang pertama kita akan naik tangga dulu. Monumen itu berjumlah 17. Oke, 17 anak tangga. Sedangkan pilar penunjang berdirinya monumen ini yang bisa dilihat nanti di kolam itu, jumlahnya 8. Baik. Sedangkan tinggi dari monumen ini adalah 45 meter. Berarti kita bisa. Oke, sudah langsung terbayang ya Pak ya, bahwasannya 17 Agustus 1945 langsung tergambarkan dari adanya gedung niki Pak ya. Betul, ya. Kemudian hal lainnya Pak yang mungkin ada di sekitaran monumen Bajra Sandi ini juga
ada kolam juga di luarnya, kemudian ada pintu-pintu yang dibuat jar-jar 3 hingga baru masuk gedung. Nah, bagaimana itu Pak pemaknaannya? Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam pembangunan monumen ini terbagi dari 3 tri mandala. Oke, tri mandala. Artinya ada mandala yang terluar, nista mandala, madya mandala, dan utama mandala. Oke, yang dipisahkan dengan masing-masing pintu. Betul, itu yang memisahkan dengan pintu. Pada nista mandala itu bagian luar. Sedangkan pada bagian madya mandala itu di bagian tengah yang ada tempat-tempat, setiap pojok ada bangunan itu. Sedangkan bagian utama mandala ini mulai dari kolam yang mengelilingi bangunan ini. Gitu. Hingga di dalam sini Pak ya. Kemudian dari kolamnya itu bermakna apa Pak dari di luar? Sekarang dibagi lagi menjadi trihangga dulu. Oh, ada bagiannya lagi ya. Ada istilahnya nistaning utama. Ini dia termasuk nistaning utama. Madyaning utama nanti di diorama itu. Baik. Dan utamaning utama. Nah, pada saat di madyaning utama ini terdapatlah kolam. Nah, kolam itu melambangkan suatu filosofi yang sangat tinggi bagi kita beragama Hindu. Mengapa demikian? Kolam itu adalah merupakan suatu kolam pemutaran Mandaragiri. Itu sesuai dengan filsafat sastra Hindu Mahabharata yang pertama. Baik. Di sana mengisahkan bahwa terjadi suatu pemutaran Mandaragiri yang dilakukan oleh para dewa dan para detya. Seperti kita ketahui, untuk melakukan pemutaran Mandaragiri itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang dan Iya, benar. Maka dengan demikian dalam filsafat itu mengerahkan dewa dan aditya. Artinya dengan demikian maka bisa akan memutar kolam susu itu untuk mencari tirta sanjiwani gitu. Nah, dalam hakikatnya yang perlu kita sampaikan di sini dalam filosofis itu bahwa kita masyarakat Bali terutamanya dan masyarakat umum di dalam melakukan suatu kegiatan yang kita laksanakan apapun bentuknya harus itu bersama, gotong royong, bahu membahu dan saling bergandeng tangan untuk dapat tercapainya tujuan yang kita inginkan bersama. Berarti konsep bergotong royong yang dihadirkan ya Pak ya dalam artinya. Nah kemudian selain konsep bergotong royong tersebut, dari bagian paling bawah atau lantai paling bawah ya, kita itu bisa menyaksikan kolam sebelum akan melihat tangga yang memang sudah berdiri sangat kokoh gitu Pak ya, dengan 8 pilarnya. Nah dari tangga tersebut sebenarnya ada makna tertentu atau tidak Pak dari posisinya yang memutar seperti itu? Iya, karena monumen ini diputar oleh kolam, artinya memiliki suatu makna bahwa memang begitu, intinya bahwa ada antara gunung dan Mandara dan giri gunung dan lautan yang di sini disimbolkan oleh kolam tersebut. Baik, jadi memang maknanya sangat erat Pak ya, berkaitan dengan agama Hindu khususnya masyarakat di Bali dan juga Gunung Agung ya Pak ya, dan lautan. Nah kemudian dari tangganya itu kokoh berdiri dengan 8 pilar dan kita bisa menuju ke lantai 2 melalui tangga tersebut Pak ya. Jadi kalau misalnya di lantai 2 sendiri ada diorama. Jadi kalau misalnya kenapa nih dioramanya ada di lantai kedua? Kenapa tidak di lantai pertama, Pak? Karena begini, memang sudah dibikin suatu konstruksi seperti itu karena pada lantai ini, dasar ini, maksudnya di Nistaning Utama Mandala, di sini ada beberapa tempat yang memang bisa dipergunakan untuk fasilitas umum juga. Nah, seperti ada perkantoran, ada pameran tetap, pameran foto pejuang, ada toiletnya dan ada ruangan rapatnya.
Oke, berarti fasilitasnya cukup lengkap Pak ya. Iya. Oke, ini adalah fasilitas umum yang bisa langsung digunakan. Patut, ya. Kemudian di lantai kedua itu diorama. Berarti memang khusus mengkisahkan terkait dengan perjuangan dari prasejarah Pak Iya, ya, betul. seingat saya ya Pak ya. Jadi udah belajar sahabat kreatif karena memang kita wajib untuk tahu dan untuk memahami, dan kali ini Mira akan lihat langsung. Betul. Jadi di posisi kedua itu bagaimana dari masa prasejarah hingga perebutan kemerdekaan Republik Indonesia, dan di posisi ketiga atau di lantai teratas itu adalah Lantai pemantauan untuk peninjauan dari atas kondisi Denpasar. wow. Jadi di antara wisatawan yang datang mungkin yang mana nih paling favorit biasa Pak? Untuk wisatawan yang datang, terutama wisatawan domestik, dia akan tertarik. Yang datang itu bukan hanya melihat diorama saja, Pak. Dia ingin melihat semua konstruksi bangunan bentuk yang ada di sini. Karena apa? Seperti apa yang telah Tiang sampaikan tadi, ini adalah memiliki suatu makna filosofi yang mungkin orang belum banyak yang tahu. Mungkin dalam kesempatan ini juga perlu diinformasikan kepada generasi muda, sehingga mereka tahu apa yang ada di monumen ini, sehingga mereka mau datang berkunjung-kunjung dan bisa menjadi dalam sanubarinya, artinya paham terhadap perjuangan terutama sejarah yang ada pada masyarakat Bali. Iya, benar sekali, karena memang sejarah-sejarahnya budaya itu sangat berkaitan dengan kehidupannya ya. Dari masa lalu, kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang. Betul, ya. Jadi ya, bersyukurlah. Ya. Dan kemudian selain dari yang sudah disampaikan tadi, lantai pertama, lantai kedua, kemudian lantai ketiga, mungkin hal-hal yang perlu juga diketahui oleh sahabat budaya. Mungkin Bapak hal-hal yang berkaitan dengan di luar daripada Monumen Bajir Sandi ini seperti lapangan dan lain sebagainya boleh juga disampaikan, dan sebenarnya kenapa sih Monumen Bajir Sandi ini dibuat di tengah-tengah dari lapangan yang begitu luas mengitarinya? Ya. Monumen ini berada pada lapangan Civic Center Denpasar. Untuk luas lapangannya di lapangan Niti Mandala Renon ini seluas 13 hektar,8. Sedangkan monumen ini didirikan dengan 70 kali 70 meter persegi. Nah, sehingga semua ini memberikan suatu kontribusi dengan harapan masyarakat berkunjung ke sini, di samping dia menikmati lapangan yang ada untuk berolahraga, untuk mencari kesehatan, bisa menikmati apa yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, terutama di dioramanya tersebut. Fasilitasnya sangat lengkap ya Pak, mulai dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, jadi kurang lebih ada banyak sekali lapangan yang bisa untuk dipergunakan, yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali pastinya Pak. Nah, kali ini dari pengelolaan, pastinya dari apapun yang ada di sini itu tetap terjaga hingga saat ini karena dikelola dengan baik. Dari manakah yang mengelola kali ini Pak? Perlu kami sampaikan di sini sebelum kita membicarakan masalah pengelolaan, bahwa Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sekedar informasi bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki 3 UPT. UPT Museum Bali, UPT Taman Budaya, dan UPT Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa di dalam suatu pengelolaan pelaksanaan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, kami berpedoman kepada Perda nomor 11 tahun 2006 tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2011 tentang distribusi jasa usaha tiket masuk ke MPRB. Artinya setiap pengunjung yang datang berkunjung ke MPRB, dia dikenakan tiket sesuai dengan Perda tersebut. Baik. Perlu juga kami informasikan bahwa tiket tersebut adalah sudah bersifat e-tiket. Oh, oke, elektronik Pak ya.
Sudah menyesuaikan. Mungkin supaya generasi muda atau siapa masyarakat yang ingin berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali perlu kami informasikan berapa harga tiket. Iya betul. Besok satu keluarga ke sini gitu ya, Pak ya. Betul. Cukup gak kira-kira uangnya? Betul, Dek, betul ya. Nah, dengan demikian untuk tamu mancanegara dewasa harga tiketnya Rp50.000. Untuk tamu mancanegara anak-anak harga tiketnya Rp25.000. Sedangkan tamu Nusantara dewasa harga tiketnya Rp25.000. Anak-anak Rp10.000. Mahasiswa Rp5.000. Tentang pelajar Rp2.000. Tetapi di samping itu juga di sini kami menyediakan, artinya memfasilitasi apabila ada masyarakat yang ingin prawedding. Untuk biaya prawedding tersebut untuk mancanegara 1 juta dan untuk Nusantara Rp500.000. Baik, berarti di gedung ini tidak hanya bisa berkunjung, tapi bisa berfoto ria pastinya ya. Zaman sekarang kalau nggak berfoto nggak puas. Dan untuk harganya pun sangat terjangkau, apalagi sangat bersahabat juga untuk pelajar dan mahasiswa. Karena memang disinilah perannya Pak ya, kita sebagai generasi muda untuk bisa belajar di sini. Dan juga dari prewedding ini cukup ramai ya setahu saya Pak ya, karena foto-fotonya yang diposting begitu banyak. Dan terakhir nih Pak, di masa pandemi COVID-19, nah seperti apa sih kali ini pengelolaan dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini sehingga aman nih untuk dikunjungi oleh wisatawan, siapa tahu juga sahabat budaya besok yang dari seluruh Indonesia akan lancong ke sini. Jadi bagaimana Pak fasilitasnya yang sudah ada? Pada intinya kami sangat berharap menghimbau dan menginformasikan lewat pengeras suara yang kami miliki bahwa setiap pengunjung yang ada yang mau datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali harus mentaati sesuai dengan protap kesehatan tersebut. Kesehatan. Nah, seperti kita ketahui juga dewasa ini pada saat ini juga di lapangan Renon ini masih belum terbuka untuk umum. Makanya kita bisa lihat bahwa masih dipasangi garis itu. Tetapi untuk pengunjung sepanjang mematuhi aturan, artinya kami akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, berarti siap ya Pak menyambut wisatawan tentunya dengan protokol kesehatan. Dan untuk pengawasannya pun untuk terus dilakukan Pak ya oleh pihak-pihak terkait Pak ya. Iya. Baiklah, berarti aman ya sahabat kreatif. Dan terakhir, mungkin 1 menit terakhir Bapak boleh menyampaikan kepada sahabat budaya, kepada pemirsa RRI.net terkait dengan closing statement Bapak selaku Bapak yang menaungi dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. Silahkan Pak. Terima kasih. Saya berharap, kami berharap di sini, artinya masyarakat yang ada terutama generasi muda untuk apabila datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali tetap artinya melakukan sesuai dengan protap kesehatan tersebut, tetapi kami dengan batas tertentu membuka. Mari kita datang generasi muda dengan harapan saya semoga COVID ini cepat berlalu. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa buka dengan sepenuhnya. Dan kalau sudah terbuka sepenuhnya, kita mengharapkan semua masyarakat generasi muda untuk datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali supaya dapat mengetahui apa yang ada di sini, terutama di dalam diorama yang 33 diorama itu yang tertera di sana proses perjuangan sejarah masyarakat Bali dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Dengan demikian sehingga otomatis akan tertanam nilai-nilai juang, nilai-nilai budaya kepada generasi muda khususnya dan pengunjung yang datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Baik.
Baik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Andes Gede Sri Dharma yang sudah kali ini berkesempatan untuk bisa memberikan informasi untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net. Dan nanti Ayu Mirah akan kembali tentunya dengan narasumber kedua dan akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan Monumen Perjuangan Rakyat. Sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, Anda masih menyaksikan obrolan budaya RRI Denpasar pastinya bersama saya Yumira. Setelah tadi kita sudah mengobrol bersama Dr. Andes IGD Sri Dharma MSI, kali ini Mira sudah bersama narasumber yang kedua. Jadi kali ini di narasumber kedua ini kita akan lebih membahas detail terkait dengan diorama dan juga objek-objek yang menjadi tempat edukasi, menjadi media edukasi untuk masyarakat yang berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Jadi kali ini Mira sudah bersama dengan Bapak Nyoman Subawe selaku staf informasi masyarakat UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu Dek Mira. Iya. Jadi Astengkare sehat pasti kabarnya Pak ya, luar biasa. Pastinya sehat sekali. Dalam kesempatan hari ini kita kedatangan host Dek Mira begitu. Enggak. Jadi dalam obrolan budaya kali ini Pak, tadi sudah ngobrol juga bersama Pak Sri Dharma ya, terkait dengan pembangunan, kemudian sejarahnya juga sebelumnya. Kali ini kita akan membahas detail terkait dengan diorama yang ada. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan selamat sahabat budaya dan RRI.net yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kami berada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang sering disebut oleh masyarakat umum yaitu Bajra Sandi. Tadi setelah sudah disampaikan oleh Bapak PLT UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, di session yang kedua di sini sesuai dengan pertanyaan Adik Mira tadi, yaitu terkait dengan diorama. Diorama itu terdiri dari 33 diorama, Mira, yaitu 2 kali putaran. Putaran yang pertama dari nomor 1 sampai 20, itu putaran pertama, lalu kita lanjutkan putaran kedua, 21 sampai 33 diorama. Nah itulah di antara 33 diorama 2 kali putaran, bahwa sesungguhnya diorama ini dia bercerita 6 episode sesungguhnya. Oke, ada episodenya juga. Berarti masing-masing dari episode ini ada berapa diorama Pak penggambarannya? Itu yang pertama dia menceritakan, yang pertama adalah zaman prasejarah, yang kedua adalah zaman sejarah, yang ketiga adalah Bali kuno, yang keempat adalah Bali Madya, yang kelima adalah zaman penjajahan, terus yang terakhir adalah mengisi kemerdekaan. Nah itulah dia bercerita 6 peradaban. Dia diorama ini bercerita melalui miniaturnya seperti itu. Iya, miniaturnya yang ada di sekeliling kita Pak ya. Betul sekali. Kemudian dari Bapak bilang ada 6 episode dan juga 33 diorama. Tapi sebelum membahas masing-masing dari episode ini, nah kenapa 33 Pak yang dipilih? Kenapa tidak 50? Kenapa tidak 100? Kan bisa saja Pak ya. Baik, terima kasih Adik Mira, ini pintar sekali loh memancingnya. 33 diorama, inilah pintarnya desain daripada bapak-bapak pendahulu kita yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. 33 diorama itu adalah nilai daripada pengidar-ngidar. Dalam bahasa Balinya pengidar-ngidar itu yang saya sebut di utara nilainya adalah 4, yang timur nilainya 5, yang selatan nilainya 9, yang barat nilainya 7, yang di tengah-tengah nilainya 8. Nah sehingga dengan demikian kalau kita jumlahkan itu adalah 33 diorama. Itulah filosofi daripada 33 diorama. Oke, berarti ini sangat berhubungan erat dengan kepercayaan kita sebagai agama Hindu Pak ya.
betul sekali. Betul. Karena budaya-budaya kita lahirnya dari sana, Pak ya. Iya, iya. Oke, kemudian hal lainnya nih, dari episode pertama yang membahas tentang zaman prasejarah, itu terdiri dari berapa diorama, Pak? Itu adalah satu diorama. Diorama yang pertama itu menggambarkan, diorama 1 menggambarkan di mana masyarakat Bali saat itu 3000 sebelum Masehi. Ya. Dia mengumpulkan makanan di tempat-tempat yang subur dan cukup makan dan juga cukup air. Dia untuk memenuhi kehidupannya ialah untuk memburu binatang dan memetik buah-buahan yang ada di tempat itu sendiri. Itulah zaman prasejarahnya. Oke, setelah zaman prasejarah kita beralih ke zaman kedua pastinya. Itu adalah zaman sejarah. Oke, sejarah. Masih sebelum Masehi juga, Pak ya? Betul, masih. Kalau kita berbicara di zaman sejarah, sesuai buku panduan yang saya baca, zaman sejarah ialah dengan diketemukannya Prasasti Sukowano di daerah Pejeng. Prasasti Sukowano itu adalah berasal dari tanah liat, ya, dari tanah liat, di mana di dalamnya adalah berisi mantra-mantra Buddha dan terdapat perintah daripada prasasti itu adalah agar semua alim, ulama dan tokoh masyarakat agar supaya untuk mendirikan tempat-tempat suci. Itulah zaman sejarahnya. Oke, zaman sejarah di situ juga menjadi awal mula adanya agama atau kepercayaan ya yang hadir di Provinsi Bali. Betul. Oke, kemudian kita beralih lagi ke episode ketiga. Jadi ada zaman apa nih, Kak? Yang ketiga adalah zaman Bali kuno. Zaman Bali kuno itu dengan Bali kedatangan Resi Markandia. Resi Markandia di mana beliau salah satu yogi dari kerajaan Majapahit. Beliau datang dari Gunung Dieng, ya, mengadakan perjalanan ke arah timur. Lalu beliau transit di Gunung Raung, Jawa Timur. Ya, di sana beliau mengadakan tapo brata samadhi juga di sana. Dengan pengikutnya adalah 800 orang. Nah, lalu di sana beliau pengikutnya ada yang sakit dan meninggal, pada akhirnya masih tinggal 400 orang. Dengan pengikut beliau 400 orang itu beliau berpikir, Resi Markandia berpikir lagi untuk balik ke Gunung Dieng untuk mendapat wahyu yang kedua kalinya. Akhirnya ekspedisi beliau yang kedua sampailah beliau di Tegalalang, ya, Tegalalang dengan membawa sapi putih yang disebut dengan lembu, ya. Dan pengikutnya 400 orang sampai di Toh Langkir yang namanya Gunung Agung sekarang. Nah, di sanalah beliau memberikan kepada sisionya untuk penanaman pancodatu di tempat Belingih itu sendiri. Seperti itu. Oke, prosesnya hingga ke Gunung Agung, Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya sahabat budaya tadi juga sudah mendengarkan di narasumber kita yang pertama di mana adanya Gunung Agung ini sangat erat kaitannya dengan bangunan yang kini berdiri kokoh ini, Pak. Betul sekali, betul ya. Oke, kita kini menuju ke episode keempat. Nah, ada apa lagi nih, Pak, setelah sampai di Gunung Agung? Oke, nah sekarang di Bali Madio, ya, di Bali Madio, di mana tertera di sana di diorama yang saya ceritakan, ya. Di mana Bali kedatangan Empu Kuturan. Empu Kuturan pada abad ke-11. Nah, Bali saat itu tidak memiliki agama atau belum mengenal agama. Bali di abad ke-11 itu masih terdiri dari 9 sekte. Nah, dengan kedatangan beliau, Empu Kuturan, beliau mengajarkan paham pemujaan Trimurti, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat pekraman desa masing-masing. Ya, Trimurti. Trimurti itu adalah 3 kekuatan utama, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa, ya, seperti itu, di mana Brahma sebagai pencipta berstana beliau di Puro Desa, ya. Wisnu sebagai pemelihara beliau berstana di Puro Pusah, dan Dewa Siwa sebagai pemelihara pelebur, ya. Beliau berstana di Puro Dalam atau Prajapati. Nah, itulah dia. Udah sampai di episode keempat di mana memang agama Hindu mulai
semakin diperdalam lagi atas kehadiran Empu Kutura ya. Iya. Di episode kelima ada apa? Episode yang kelima ialah sudah barang tentu adalah Bali Madya, Bali transisi dari kuno ke Bali Madya atau Bali kekinian. Di mana raja-raja Baliago, yaitu yang disebut dengan Raja Bedahulu, itu adalah raja yang terakhir di Bali. Ya. Nah, dengan kedatangan Sang Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, membawa misi Sang Gajah Mada ke Bali, yaitu untuk mempersatukan Nusantara ke wilayah Kerajaan Majapahit, di mana pada tahun itu adalah pada tahun 1341. 1341 datang Patih Gajah Mada untuk menundukkan raja-raja yang ada di Bali untuk masuk ke wilayah Kerajaan Majapahit. Nah, di sini terjadi pertempuran yang sengit. Nah, Gajah Mada dilawan dengan patih-patih hanalan beliau dari pihak Kerajaan Bedahulu, yaitu Ki Pasung Grigis. Nah, di sana terjadi pertempuran. Akhirnya pasukan dari Ki Pasung Grigis di bawah Kerajaan Bedahulu akhirnya kalah dan menyerah. Nah, di sanalah terjadi transisi, di mana kerajaan-kerajaan yang ada di Bali masuk ke wilayah Kerajaan Majapahit. Nah, ini terjadi di masa transisi. Nah, kalau saya bandingkan, di zaman kerajaan ada istilah mempersatukan Nusantara, yaitu Patih Gajah Mada. Yeah. Di zaman NKRI adalah Bapak Presiden kita, Pak Karno, untuk mempersatukan NKRI. Seperti itu. Benar sekali. Berarti kalau misalnya dibilang dari episode 1 sampai dengan episode 5, itu bagaimana prosesnya masyarakat Bali ya, dari prasejarah, kemudian ke sejarah, terus Bali kuno, Bali Madya, Bali kekinian, hingga zaman setelahnya. penjajahan. Oh, penjajahan. Masih baru yang kelima setelah. zaman penjajahan. Yang keenam adalah mengisi kemerdekaan. Oke, mengisi kemerdekaan. Jadi menarik ya, kita dengar storytelling ya, sahabat budaya. Dan juga tadi Mirah juga sudah sempat berkeliling dong pastinya. Jadi Mirah sudah melihat juga tidak hanya ada peperangan, tapi juga proses, kemudian ada zaman perundagian juga, ada subak. Nah, bagaimana sih Pak? Saya juga tertarik sekali untuk membahas terkait subak di sini, sehingga subak itu ada di antara diorama kali ini di sini. Oke, berarti sebelum ini Gek Mirah sudah sempat keliling. Iya dong ya, survei dulu kita. Bagaimana kesannya Gek Mirah untuk mengunjungi diorama ini? Oke, jadi kalau misalnya Gek Mirah sendiri mungkin juga akan membuat sahabat budaya terbayang ya bagaimana. Karena memang bahwasannya yang diorama dibuat secara urut ini akan membuat kita seperti diberikan flashback lagi ke masa terdahulu. Meskipun kita nggak ada di masa terdahulu ya, tapi kita sudah belajar dari sejarah, dan kali ini melalui diorama yang terlihat sangat nyata dan juga hidup, pastinya akan membuat kita lebih terbayang terkait dengan masa-masa tersebut. Oke, terima kasih sekali Gek Mirah. Seusia adik yang masih muda belia ikut dan ingin berpartisipasi di dalam baik itu sejarah maupun di budaya kita, yaitu budaya Bali. Baik, sesuai dengan pertanyaan Gek Mirah tadi, yaitu sistem irigasi subak. Ya. Oke, di sini dapat saya sampaikan berdasarkan buku panduan yang ada. Ya, subak merupakan salah satu warisan budaya Bali yang sudah diakui oleh dunia. Ya, betapa indahnya, betapa asrinya subak itu sendiri. Ya, kalau kita langsung terjun ke sawah dan lain sebagainya untuk menangkap belalang dan lain sebagainya, indah sekali di zaman-zaman saya kecil dulu. Ya, subak merupakan salah satu sistem irigasi pembagian air ya. Pembagian air di mana pembagian air itu mendapat giliran masing-masing, baik yang berbentuk tempek A dan tempek B, itu saya katakan itu sama rata mendapat pembagian air. Nah, di samping juga pembagian air juga masyarakat kelompok subak itu adalah merupakan memiliki hak dan tanggung jawab seperti itu juga. Ya, itu di samping juga merupakan warisan budaya. Subak adalah merupakan agar supaya alih fungsi daripada tanah itu tidak cepat beralih fungsi. Itulah canggihnya para pendahulu kita untuk secara tidak langsung tanah itu beralih fungsi.
Ya, dengan adanya sistem subak itu sendiri. Oke, Seperti itu. sehingga terjaga ya sampai kini Pak ya, kita masih bisa nikmati hasilnya. Betul, betul sekali, betul sekali. Sampai sekarang kita masih menikmati yang namanya sistem subak. Oke, berarti betapa luar biasanya dari diorama-diorama ini sudah digambarkan secara sangat nyata ya. Karena memang dioramanya tidak dibuat main-main Mirah rasa. Jadi sudah sangat bisa dimaknai bahwasannya sepertinya kita yang ada di sana seperti itu Pak ya. Dan kalau tidak ada masa dulu, tidak ada masa kini. Jadi bersyukurlah kita pada masa kini. Betul, betul ya, betul sekali. Dan selain diorama Pak, saya sempat juga mengintip ada keris di sebelah sana dan ada 3 keris. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya ada makna ketiga keris tersebut? Karena hanya ada itu saja ya Pak yang di sini ya Pak ya. Berarti ada makna khusus mungkin. Baik, masalah keris. Indonesia pada umumnya khususnya adalah masyarakat Bali, Pulau Bali, keris merupakan budaya Indonesia juga. Keris, bambu runcing, tomak dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan cikal bakal daripada perbentukan NKRI ini. Melalui keris itulah, melalui bambu runcing itulah kita mencapai yang namanya 17 Agustus 1945. Itu keris itu yang di sini, yang terpapang di sini adalah merupakan duplikat, bukan asli. Itu menggambarkan bahwa keris bisa mendapatkan sesuatu apa yang kita dapatkan. Keris bisa kita jadikan tomak sejarah. Keris kita bisa jadikan untuk menghalau penjajah itu sendiri. Nah itulah keris yang terpajang, yang terdapat di sebelah utara itu. Oke, berarti keris ini sebagai makna di mana segala sesuatunya yang terjadi, perjuangan yang terjadi itu keris itu tidak terlepas ya dari yang namanya kebudayaan peperangan yang dilakukan di Provinsi Bali, terutama masyarakat Bali pada khususnya. Betul, gitu. Mirah, ya. Oke, kemudian selain itu ada juga nih penghargaan di belakangnya Mirah. Nah itu penghargaan apa mantap? Itu sesungguhnya penghargaan-penghargaan itu mereka-mereka yang datang berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali itu khususnya adik-adik dari luar Bali. Dia berkunjung ke sini lebih daripada 1 kali dan rutinitas guru-gurunya datang ke sini setiap tahun pasti mengagendakan ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Karena satu, di samping aksesnya mudah, tempatnya adalah civic centernya Provinsi Bali, ya, civic centernya juga sebagai lokomotif daripada ikon daripada Kota Denpasar, seperti itu. Nah, disinilah kedatangan mereka ke sini menyampaikan ucapan terima kasih seperti itu. Oke, berarti penghargaan ini bisa diketahui ya bagaimana sebenarnya wujud apresiasi Pak ya terhadap adanya Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, dan hal itulah yang membuat kita kali ini ngobrolnya di sini dong sahabat budaya ya. Dan kalau misalnya kita ingat kembali nih, Pak Nyoman ini merupakan staf informasi masyarakat. Biasanya nih sebelum pandemi berarti kira-kira berapa kali Pak keliling sini Pak? Tidak terhingga ya? Betul sekali Mirah. Kalau kita hitung pastinya kita sudah lupa ya, pastinya kita sudah lupa. Nah kalau di sini kita lihat secara langsung diorama ini berdiameter 2x3 sudah barang tentu tidak semua akan terakomodir. Artinya bisa kita memandu adik-adik kita yang datang dari luar Bali itu maksimal sampai 40 orang satu diorama itu. Seperti itu. Nah secara umum kadang-kadang saya sampaikan setelah dia observasi keliling di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, dia lalu berkumpul di luar. Nah di sanalah saya beri pemahaman seperti sejarah berdirinya monumen ini, seperti itu. Oke, berarti Bapak ini sudah ahlinya sekali ya. Bukan ahli, bukan ahli deh. Ahlinya untuk bertemu dengan rekan-rekan kita yang berkunjung ke sini. Artinya suatu kebetulan. Pekerjaan itu sesungguhnya semua pekerjaan saya adalah cintai seperti itu. Apapun itu bentuknya. Oke, luar biasa. Gimana sahabat budaya? Sharingnya sudah didengarkan dengan baik. Jadi Bapaknya sangat menyampaikan dengan
lugas juga, jadi kita bisa memahami seperti storytelling. Kadang ya kalau kita di masa-masa sekolah memang masa-masa ketika kita diceritakan apalagi dengan gambar, kali ini dengan diorama, nah semakin membuat kita bisa ingat, bisa memaknai segala halnya yang kita lihat dan kita saksikan Pak ya. Nah dari ke-33 diorama, nah misalnya dari yang di sebelah Mira ini adalah perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1868 Pak. Kenapa pada akhirnya diorama inilah yang terpajang di sini dari sekian rentetan acaranya atau perkara yang terjadi di perlawanan rakyat Banjar ini, kenapa nih diorama ini yang akhirnya diabadikan di sini? Baik, terima kasih Mira. Sedikit saya bercerita akhirnya ya, bercerita. Di mana episode yang kelima ini adalah zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan mulai di diorama 16. Diorama 16 itu adalah di antara masyarakat Bali khususnya kerajaan Buleleng di bawah kendali ke Patih Jelantik ya. Di sana terjadi dua pertemuan antara kerajaan Buleleng dengan Sang Belanda. Nah, lalu di sana Sang Belanda ingin menghapus hak adat Tawan Karang. Tapi sebelumnya itu 1843 sudah ada perjanjian-perjanjian tapi tidak menemui hasil. Puncaknya 1846 di sana terjadi perjanjian untuk menghapus hak adat Tawan Karang. Hak adat Tawan Karang ialah barang siapa yang berlabuh berturut-turut 3 hari 3 malam di wilayah kerajaan itu sendiri, itu merupakan hak milik daripada kerajaan itu sendiri. Nah itu barangkali dari pihak Belanda merasa dirugikan. Itulah yang dituntut keras oleh Sang Belanda. Lalu peristiwa ini dilaporkan kepada Sang Raja yang berada di Klungkung. Karena kerajaan-kerajaan yang ada di Bali merupakan, Klungkung merupakan sesuwunan Bali dan Lombok. Nah lalu Patih Jelantik marah besar. Marah besar beliau di hadapan Sang Raja, surat dari Belanda itu dirobek di ujung kerisnya Patih Jelantik. Nah, lalu di sana marahlah Sang Belanda. Akhirnya pecahlah perang. Perang pada tahun 1848, Perang Jagorago. Itu di wilayah kerajaan Buleleng juga. 1849 itu terjadi Perang Kusamo. Perang Kusamo di sana diceritakan bahwa Perang Kusamo itu adalah mutlak kemenangan daripada rakyat Kusamo. Karena apa? Karena pagi-pagi benar jam 3 pagi pertahanan Sang Belanda diterobos oleh pasukan Kusamo. Lalu tujuannya adalah membunuh sang jenderal, yaitu terbunuhlah akhirnya Jenderal Mixel. Nah, di tangannya pasukan Kusamo. Akhirnya di sana terjadi kemenangan mutlak masyarakat Kusamo. Nah lalu sesuai dengan pertanyaan Kak Mira tadi, kenapa perlawanan rakyat Banjar dipasang di sini? Tadi sudah dipasang juga kan? Iya. Nah, perlawanan rakyat Banjar terdapat di wilayah kerajaan Buleleng. Ini memakai sistem parit ranyau, Kak Mira, ya. Bukannya ranyau mesiu, melainkan sepanjang wilayah pertempuran itu dibikin parit oleh masyarakat perlawanan rakyat Banjar. Di bawahnya adalah sungai, kalau bahasa Bali sungai ya, bambu runcing itu yang kecil-kecil. Nah itulah yang disebut dengan ranjau. Nah lalu datanglah Sang Belanda, semua terperangkap di sana. Akhirnya peperangan pertama kita menangkan. Lalu peperangan kedua setelah terbuka kita kalah dengan peralatan persenjataan yang jauh berbeda seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan adalah gambaran yang paling pas didapatkan pada masa itu sehingga akhirnya dibuatkan diorama seperti ini kali ini. Betul sekali, betul. Wow, luar biasa. Jadi begitu panjang ya cerita yang sudah disampaikan, dan pastinya kalau Anda sahabat budaya ingin berkunjung ke sini, itu akan bisa merasakan langsung bagaimana suasananya, kemudian bagaimana kita bisa memaknai hal-hal yang ada di sini. Baiklah, tidak terasa Pak, mungkin sebelum penutup Bapak bisa menyampaikan dulu closing statement sebagai Bapak yang ada di sini nih terhadap generasi muda, terhadap masyarakat Indonesia dan juga Bali khususnya untuk mencintai budaya yang ada. Baik, terima kasih secara pribadi saya dapat sampaikan di sini di dalam acara yang baik seperti ini ya. Khusus masyarakat Bali, marilah kita datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Betapa tidak,
betapa gigihnya pendahulu-pendahulu kita. Gubernur Bali, Profesor Dr. Ridho Bagus Mantro almarhum, untuk mendirikan Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebagai ucapan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Di sini betul-betul Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini adalah sebagai penghargaan yang luar biasa sesungguhnya dari pihak pemerintah. Semua terangkum di sini apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga dengan demikian saya secara pribadi, marilah kita belajar di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Di samping kita dapat refreshing, kita akan mengenal yang namanya sejarah dan lain sebagainya, seperti itu. Mendapatkan edukasi. Ya, sebagai edukasi ya. Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan masyarakat Bali pada khususnya sempatkanlah waktu untuk mengajak anak-anak kita untuk belajar di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, seperti itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Nyoman Subawa kali ini sudah memberikan informasinya untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tentunya yang menyaksikan tayangan kita pada RRI Net. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk Anda, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tentunya kita masih akan menuju ke episode selanjutnya dari Obrolan Budaya. Dan pada akhir kata ini, kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Bali harus bisa melestarikan budaya kita. Seperti apa yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Demikianlah obrolan budaya kali ini dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.